Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Heriani, dosen Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Literasi Dasar. Perkuliahan ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Salah satu tugas proyek yang dilakukan secara berkelompok oleh mahasiswa adalah membuat diorama kelas literasi yang diadaptasi dari buku panduan praktis pengelolaan kelas sekolah dasar berbasis literasi yang saya tulis dengan Bapak Dr. Agus Trianto. Perkuliahan pendidikan literasi dasar menggunakan model perkuliahan Project Based Learning. Salah satu proyek yang dilakukan atau dikerjakan oleh mahasiswa adalah membuat diorama kelas literasi. Ini adalah salah satu contoh diorama kelas literasi yang dibuat oleh mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Tiap kelas dibagi 5 kelompok dan 5 kelompok ini membuat diorama kelas literasi dengan gatra-gatra yang sudah diadaptasi dari buku panduan praktis pengelolaan kelas berbasis literasi di sekolah dasar. Ini adalah salah satu contoh diorama kelas yang dibuat oleh mahasiswa secara berkelompok. Di dalamnya terdapat banyak gatra yang diadaptasi dari buku panduan praktis pengelolaan kelas sekolah dasar berbasis literasi. Penataan ruang kelas sangat penting dilakukan agar pengelolaan kelas menjadi lebih efektif. Ada 3 hal yang perlu ditata dengan baik. 1. Lingkungan fisik. 2. Siswa. 3. Pekerjaan guru. Tata letak dan dekorasi ruang kelas akan berdampak pada setiap aspek proses pembelajaran yang berlangsung di kelas tersebut. Kelas yang akan dikelola dapat diibaratkan sebagai kanvas kosong. Tentu saja sebelum guru merancang kelas terlebih dahulu membuat sketsa yang menggambarkan seperti tampilan ruang kelas yang diinginkan. Ada kebutuhan dasar tertentu untuk setiap ruang kelas yang perlu diperhatikan saat mengatur ruang kelas, yaitu ada pusat literasi, tempat penyimpanan, perpustakaan kelas, meja, kursi untuk anak-anak atau siswa, sudut tenang atau pojok basah, dinding kata, aturan dan konsekuensi yang terlihat jelas, jadwal yang terlihat jelas, tujuan pembelajaran yang terlihat jelas, majalah dinding. Siswa sekolah dasar membangun pengetahuan kata melalui penglihatan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Oleh sebab itu, sebaiknya ada banyak gambar, foto, atau tanda, simbol, bagan di setiap area yang sudah ditentukan untuk tujuan tertentu. Pada hari pertama sekolah, guru perlu mengadakan kegiatan seperti tur kelas. Tunjukkan berbagai tanda untuk setiap area dan diskusikan aturan untuk setiap area. Kami sarankan untuk membahas hal ini berulang kali selama beberapa minggu pertama di sekolah. Saya akan menguraikan sedikit tentang gatra yang sebaiknya ada dalam kelas atau ruang kelas. Yang pertama, gatra pusat literasi, yaitu tempat sebagian besar kegiatan berbasis bahasa dan sastra berlangsung dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan kemampuan berpikir siswa. Pusat literasi sebaiknya dirancang yang dapat melibatkan semua siswa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, dan gaya itu bisa berbentuk visual, auditori, dan taktil atau kinestetik. Kedua, literasi mendengarkan. Literasi
mendengarkan membantu membangun dan menguatkan kosakata, pengetahuan kata yang sering digunakan, keterampilan mendengarkan, prinsip fonetik. 3. Literasi menulis. Gatra literasi menulis merupakan bagian integral dari proses pengembangan kemampuan literasi. Gatra literasi menulis juga sebaiknya ditempatkan di dekat gatra mendengarkan, dinding kata, dan perpustakaan kelas. Berikut ini pelaksanaan sosialisasi program pengembangan literasi sekolah dasar, pengembangan modul pembelajaran berbasis literasi, kemudian kelas literasi atau diorama kelas literasi di sekolah dasar yang disosialisasikan oleh salah satu kelompok pada program magister atau S2 program studi pendidikan dasar. Nama saya Arsila, Kepala Sekolah SDN 2 Kayu Ambon. Kesan acara serasi ini sangat bagus, menarik. Saya sangat antusias menyambutnya, guru-guru juga termotivasi ingin mengikuti acara ini. Pesannya semoga tidak hanya diterapkan di SD 2 Kayu Ambon ini, sebaiknya diterapkan seluruh di SD yang ada di Kecamatan Lembang ini. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rindy Nur Anggraini Kusnadi, sekarang guru kelas 2. Pembelajaran literasi tadi sangat menyenangkan, hebat, pokoknya menjadi wawasan dan pengetahuan yang memang kita tidak tahu menjadi tahu ya tentunya. Semoga bisa diaplikasikan di kelas dan di sekolah-sekolah lain juga. Literasi merupakan fondasi bagi semua aktivitas kehidupan manusia. Literasi merupakan fondasi bagi semua mata pelajaran dan mata kuliah. Kelas yang dipenuhi dengan gatra literasi akan membantu membangun, menguatkan literasi para peserta didik. Mari kita sama-sama ciptakan kelas yang literasi. Salam literasi.